Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, hari ini kita akan membahas seperti biasa token yang udah teman-teman request di kolom komentar. Kita ada pertanyaan dari Black Hole, itu minta dibahas soal Celo atau Celo. Kita akan coba untuk ulas ya. Celo hari ini diperdagangkan di kisaran 9.500 rupiah. Dia udah mengalami koreksi kecil 2,8%. Dan saat ini dia berada di peringkat 115 di CMC. Ini salah satu project coin yang memang diciptakan untuk membangun infrastruktur berupa aplikasi atau di apps di atas blockchain-nya. Jadi tujuannya dia adalah untuk meningkatkan adopsi cryptocurrency antar pengguna ponsel cerdas. Kemarin mereka baru aja keliling-keliling Afrika, kalau nggak salah dia di Uganda ya. Selo pergi jauh-jauh ke Uganda buat menyambut kawan-kawan di sana. Dia bikin gathering untuk mengembangkan ekosistem mereka. Jadi sepertinya pasar-pasar Afrika ini menjadi lahan untuk mereka mencari ataupun mencari adopsi atau komunitas yang lebih besar lagi, teman-teman. Kalau kita lihat juga dia adalah salah satu platform yang terdesentralisasi dengan membangun di apps ya di atasnya. Terus dia juga merupakan penyedia layanan keuangan terdesentralisasi atau yang disebut DeFi. Celo sendiri itu menggunakan konsensus proof of stake, artinya dia bisa dilakukan staking, sehingga teman-teman yang punya dana itu bisa staking Celo kalian dan juga kalian bisa memperoleh reward ke depannya. Kalau kita lihat sih dari informasinya, Celo ini punya supply maksimum sekitar 1 miliar token atau 1 miliar koin. Sementara yang baru dicetak itu sekitar 50%-nya, teman-teman. Jika kita lihat dia di kepemilikan wallet paling besar, Celo ini berada dalam posisi lock. Celo Lock Gold Proxy. Ini dalam kondisi di lock itu sebesar 280 sekian ya, 280 juta sekian. Berarti dari total supply yang beredar ini, teman-teman itu setengahnya itu dalam posisi di lock. Dengan posisi seperti itu, tentunya akan menyebabkan likuiditas dari Celo ini semakin berkurang. Tapi positifnya adalah ketika likuiditas berkurang, tapi proyeknya bagus, harusnya sih mendongkrak harganya bakalan naik ke depannya. Kalau kita lihat dari segi kepemilikan, yaitu ada 57%, sangat besar ya dalam posisi lock terhadap Celo ini. Kemudian di bawahnya itu ada custodian Celo Reserve atau sebagai reserve mereka. Ini sebesar 13%, teman-teman. Jumlah kepemilikannya juga cukup besar. Jadi at the end of the day, saya cuma bilang kalau Celo ini dia lebih banyak disimpan oleh komunitas mereka atau developer mereka untuk koinnya. Ya, jadi tentunya bandarnya ya mereka juga, teman-teman. Kalau kita lihat sebenarnya Celo ini adalah platform native asset yang mensupport growth development Celo blockchain and ecosystem. Celo holder itu bisa mendapatkan reward dengan melakukan staking dan menjadi validator. Ya itu sih kegunaannya ya. Jadi tadi udah komunitas-komunitas mereka cukup aktif untuk bikin gathering, bikin acara-acara, teman-teman. Tapi untuk upgrade terbaru sih belum ada ya untuk blockchain-nya. Secara project itu belum ada upgrade terbaru. Ini data dari CoinGecko juga. Teman-teman harus note keamanan, ini ada skor ya, keamanan terhadap blockchain dari Celo ini dapat rating yang kurang baik, teman-teman. 27% saja. Sementara kalau dilihat dari perbandingan-perbandingan yang lain itu ada koin-koin yang kayak Bong, apa sih namanya, koin micin yang namanya Bong itu justru punya keamanan yang lebih baik kalau berdasarkan eh, ya kalau berdasarkan audit yang dilakukan di sini ya. Ini ada detail keamanan, kita bisa cek. Nah, ini ada ranking-ranking nih. Koin-koin apa yang paling aman, teman-teman. Ini berdasarkan Chair Life ya. Ya ada ini Bobby token justru lebih aman daripada Cell, dan koin-koin yang aneh-aneh, koin-koin micin justru ada di peringkat ke atas. Dogebong ya, itu punya rating A loh. Kalau Celo sendiri dia berada di bawah, teman-teman. Jadi ini bisa menjadi satu concern buat teman-teman. Oke, kita akan langsung masuk ke price action dari Celo. Teman-teman, hari ini Bitcoin agak volatile. Bitcoin sempat spike naik ya tadi tadi sore.
Itu setelah paginya dia sempat koreksi, tapi sore hari justru Bitcoin-nya malah ngepump, teman-teman. Jadi ini unik ya pergerakan dari Bitcoin. Sebelumnya Bitcoin memang turun, drop. Ini ketika OPEC akhirnya membatasi produksi minyak, itu tiba-tiba harga minyak naik, kemudian US dollar cenderung turun. Ini menyebabkan Bitcoin cenderung ngepump. Setelah itu ya sekarang udah kembali normal, harusnya sih bakalan lanjut koreksi dulu. Untuk Selo sendiri kalau kita lihat dari pergerakannya juga kurang lebih sama. Cuman Selo ini kayaknya dapat tekanan jual yang agak tinggi. Sempat ngepump sebentar tapi sekarang udah koreksi kembali. Nah, itu sedikit gambaran sih. BTC Dominance posisinya saat ini dalam posisi yang cenderung stabil lah bisa dibilang. Nah, Celo sendiri gimana nih progresnya? Kalau kita lihat dari segi pergerakan, Celo sebenarnya punya level bottom yang cukup menarik, yaitu di 0,41. Ya, kisaran 0,41 dolar lah level bottomnya. Sementara harga saat ini Celo ada di kisaran 0,65. Teman-teman, seperti yang kita sudah bahas tadi ya, mereka lebih banyak dimiliki oleh internal. Jadi otomatis volume perdagangan Celo ini agak kecil. Jika kita lihat dari chart Binance itu sangat-sangat minim menurut saya ya, volumenya sangat-sangat minim. Kadang ada, kadang enggak. Bahkan bentuk candlenya pun kayak gini, teman-teman. Jadi ini tentunya akan membutuhkan skill khusus kalau teman-teman trading, terutama di market spot di Celo. Karena ini bakalan bener-bener teman-teman harus pintar-pintar nyari posisi jual dan juga beli. Ya itu sih concern buat teman-teman yang perlu diperhatikan. Sementara kalau dari level support resistance, posisi saat ini itu lagi di bawah dari MA200 jika dilihat dari time frame 4 jam. Sementara memang masih dalam posisi cenderung korektif buat Celo. Jika kita lihat dari RSI-nya, posisinya masih cenderung turun dengan volume perdagangan yang agak sedikit menguat. Agak sedikit menguat, tapi kayaknya nggak bakalan kuat. Mungkin bakalan kembali lanjut koreksi. Sementara dari progres pergerakan dari Celo, sebenarnya teman-teman bisa perhatikan ini sebagai ini ya, apa ya namanya, channel ya, mungkin ascending channel atau apa. Yang pasti dia bikin yang namanya swing high baru. Di sini ada swing high dan sekarang kita terkoreksi, berpotensi membuat ataupun masih mencari swing high yang baru. Kita nggak tahu, anggaplah dia ke sini turun lagi atau dia justru di sini dia kembali bergerak naik, ya siapa yang tahu teman-teman. Tapi progresnya ini masih cukup menarik. Dia punya level resistance yang cukup kuat menurut saya di kisaran 0,8 dolar. Itu untuk Celo. Kalau teman-teman yang mau akumulasi sekarang, ya mungkin bisa aja sih DCA aja teman-teman. Karena market lagi nggak pasti ya, market benar-benar volatile. Dan level 0,8 itu adalah level penentuan sebenarnya untuk Celo apakah dia bullish atau bearish. Dari time frame daily sendiri menunjukkan level tersebut adalah MA200, which is itu terakhir kali ditembus oleh Celo di Maret 2022 dan Celo nggak berhasil bergerak di atasnya. Celo ini udah turun cukup dalam ya. Sekarang so far lagi berusaha buat bangkit. Apakah Celo bakalan bisa untuk memperbaiki posisinya, teman-teman? Ya kita lihat aja ke depannya seperti apa. Tapi so far ya itu sih buat Celo. Semoga analisanya bisa bermanfaat. Sekali lagi teman-teman harus berhati-hati sama Celo. Volume perdagangannya sangat kecil sehingga untuk open posisi itu harus benar-benar diperhatikan. Jadi gitu aja. Semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.